Di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni al-'ashr. Qalu wala jihada fi sabilillah ya Rasulullah, wala jihada fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah daripada amalan ya di hari ini, ya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada. Akhirnya dicari amalan yang besar. Ya, ditanya, gimana kalau dibandingkan dengan jihad Rasulullah? Maksudnya jihad di sini perang. Ya, thalabul ilmi saat ini juga jihad, tapi kan jihad perang yang sesuai syar'i dan memang dituntunkan itu berat. Ya. Adapun orang yang suka perang-perang kayak gitu, padahal tidak dituntunkan, kadang mungkin enggak dalam keadaan sadar gitu ya. Karena dalam perang itu ya capek, ya lelah, ya luka dan sebagainya. Nah, tatkala dituntunkan dengan cara yang benar itu kemudian ikhlas dengan keimanannya, dengan ketakwaannya. Ya, mungkin orang itu adalah orang yang suka bekerja, orang lemah lembut, penuh kasih sayang. Cuman karena perintah gitu, akhirnya dia berangkat berjihad. Nah, ini kan beda dengan orang yang memang pembawaannya pingin seperti itu, ya kan? Jadi orang beramal itu karena tuntunan syariat, tuntunan imannya. Ya, terkadang orang kan beramal karena pembawaannya. Ya, pembawaannya. Ada orang yang misal loh, rajin zikir gitu. Mungkin orangnya beban kerja gitu. Ada orang yang rajin kerja memang beban zikir. Lah, syariat menuntunkan yang beban zikir ada kewajiban kerja, ya zikirnya ditinggalkan, bekerja. Yang rajin bekerja ada kewajiban untuk menjalankan syariat, tinggalkan bekerjanya, menjalankan syariat begitu. Jadi berputarnya dengan tuntunan apa? Keimanan, walaupun kadang suka, kadang bertentangan. Nah, ini dicontohkan dengan jihad. Wala jihad ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Illa rajulun, kecuali seseorang, ya seseorang berangkat jihad, kharaja bimalihi, kharaja bi nafsihi wa malihi. Dia keluar berangkat jihad dengan dirinya sendiri dan membekali biaya jihadnya sendiri. Walam yarji' min dzalika min syai', dan pulang tidak membawa apa-apa. Pulang hanya membawa nama, ya. Pulang apa jadi kebanggaan ya. Mati dalam perang menjadi kebanggaan itu ya Bang Hakim. Yang bisa menyamai 10 hari bulan Dzulhijjah. Iya, yang syar'i, ya. Memang berat jihad itu. Makanya kalau menurut petunjuk Ahlussunnah wal Jamaah, al-jihadu ma sultanu madin. Hukum jihad di bawah komando pemerintah hukumnya tetap sampai hari kiamat. Karena jihad itu kan harus perimbangan ya. Kalau musuhnya pakai alutsista, kita nggak mungkin pakai bambu runcing gitu. Nah, sementara yang mampu membeli dan membiayai dan melatih alutsista ya pemerintah. Kalau kelasnya perusahaan lah ya, apalagi perorangan kelompok, kayaknya belum. Kayaknya belum, karena sekarang perangnya kan, ya Allah gitu ya, sebegitunya ya, perangnya apa? Sebegitunya. Kadang kita nggak berpikir, apa enggak duit yang untuk biaya perang itu untuk pengajian gitu loh. Ya kan? Perang loh, rekasa loh. Daripada perang kan mending pengajian ya kan? Moga-moga yang pada perang itu, Ukraina sama Rusia, uli hidayah kabeh ngaji gitu loh. Jadi sing alat perangnya gue nggak pengajian kirim al-huda ya apa-apa gitu. Nah ya misalnya rudal harga 10 miliar gitu kan, dirudalkan berapa ratus rudal misalnya dalam sehari, siji bae 10 miliar mengenai kan apa-apa mbok, apa dosa. Lah ya nggak ngapa, zaman segi perang itu capek sebenarnya. Dunia itu capek dengan perang aslinya loh, capek. Dan perang gue janjane gue ngapa ya kan, perang gue janjane gue ngapa jajal. Butuh perang apa ora janjane? Butuh perang apa ora janjane?
Ya, janjane ya ora dibutuhna perang, kejaba. Ya. Awas lho, kowe kabeh nek ora gelem nyembah berhala, tekratakna karo tanah. Nah, nggih kan? Wah, ki ngger ora apa? Orang nyembah berhala ratakna tanah. Misalnya ini satu negara loh. Are rembugan, ki kepriwe? Ki dhewe kon pada nyembah berhala nek ora diratakna karo tanah kepriwe? Olah daripada nyembah berhala yang mending perang lah, perang karena ini gitu loh. Karena ini gitu. Bukan karena sebagaimana yang terjadi di zaman kita ini. Ya. Kan nek bahasa kasarnya perang di zaman kita ini, maaf ya. Ya, nggih Pak Kim nggih, maaf perang di zaman kita ini rebutan kokoh. Ya, pun ate mireng kokoh. Nah, bahasa Jawa nggih. Kayak rebutan kokoh. Ya paling dek doa kenal wis pala li hidayah kabeh. Ya, alutsistane didol nggak tuku apa nggak kirimna dhewek. Tapi susah di zaman kita ini. Jadi banyak rezeki tapi kurang berkah gitu loh. Makanya kita yang mungkin rezekinya kurang gitu ya, tapi berkahnya lebih. Kita rezekinya lebih atau rezekinya kurang? Insya Allah lebih ya. Dibandingkan mereka ya kurang lah ya. Tapi moga-moga berkahnya lebih. Itu perang. Jadi perang yang ditulis syar'i, dia berangkat dengan dirinya, ya, kemudian dengan hartanya, kemudian mati. Nah, itu baru bisa menandingi amalan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan nanti tanggal 10, 11, 12 itu adalah ayam tasyrik. Ya, yaitu hari Nahr itu. Wah, itu ada utamanya sendiri. Ya, sehingga kita mohon kepada Allah ya ancang-ancang. Umumnya kalau di negeri kita ini kalau mau Ramadan ancang-ancang. Tapi 10 hari yang pertama rata-rata biasa. Ya, biasa. Makanya kalau di Indonesia nek badan cilik Idul Fitri malah rame, nek badan besar sepi. Nanti kan bingung dening nek badan besar sepi, nek badan cilik rame. Ki anu kepriwe? Karena terjadinya mis pemahaman ya. Kefahaman bahwasanya kalau misalnya dia menyaksikan di Mekah di Madinah nanti sudah mulai menjelang tanggal ya bulan Dzulhijjah itu sudah penuh itu Mekah, sudah sibuk luar biasa. Malam nggak pernah istirahat, beribadah terus gitu loh. Lah kita qadarullah nggak diingatkan seperti itu. Ya, jadi di sini adanya apa? Istishab, adanya sana beribadah ya kini sini beribadah walaupun tidak sama, tetapi inilah musim ibadah yang sangat agung ya, ada haji, ya ada wukuf, ya kan? Dan macam-macamnya termasuk ada nyembelih apa? Kurban. Itulah hari raya yang terkenal di negeri kita, hari raya besar. Ya, karena menyembelih, ya, menyembelih. Jadi ini hari raya yang diikuti sebelumnya dengan ibadah yang besar. Sebagaimana Idul Fitri, kembali makan, diikuti sebelumnya adalah apa? Puasa. Ya. Kalau ini disebut dengan amalan-amalan tadi, ada haji, ada wukuf, macam-macam di situ. Nah, gitu. Ya, jadi hari raya seperti itu. Adapun Idul Fitri sebenarnya Idul Fitri kalau dari sisi dari sisi perbandingan dengan Idul Adha memang besar Idul Adha. Cuman di negeri ini Idul Fitri jadi besar bukan dari sisi tuntunan syariat, tapi dari tuntunan kebiasaan, ya, plesir dan seterusnya. Sehingga terkesan apa? Besar. Jadi belum paham di dalam memahami makna sebuah hari raya gitu. Hari rayanya. Jadi hari rayanya orang beriman diawali dengan ibadah dan karena apa? Ibadah begitu. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan kembali membahas tentang tafsir. Dan insyaallah kemarin kita sudah sampai ya, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita bahas sampai kata ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Di sini Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah itu adalah tsana 'ala Allah bisifatil kamal. Pujian. Ya. Jadi memang ada sebenarnya ada tsana, ada madh. Cuma di sini cuma disebut tsana. Karena nggak mungkin satu pembahasan kok dituangkan dalam satu kitab, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kok adanya di sini
ini kan karena dipilih yang simple gitu. Nggak mungkin. Jadi satu kitab kok membahas semuanya itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Makanya penjelasan tambahan di tempat lain. Di tempat lain. Ya tadi saya buka di Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, pembahasannya nggak seperti ini. Adapun yang sana wal madah di dalam kitab akidah. Jadi sana ya artinya pujian. Ya, atau sanjungan. Madah juga sama. Madah. Cuman ada bedanya. Kalau sana ya, sana itu misalnya gini. Kita diberi wajah cakep. Ya, diberi wajah apa? Cakep. Wah, Masya Allah, wajahmu cakep sekali. Kita jawab bagaimana? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Segala puji bagi Allah. Jadi tatkala kita dipuji, kita kembalikan kepada Allah. Bukan apa? Terima kasih, bukan. Ya, kamu cakep sekali ya, terima kasih gitu. Bukan, tapi alhamdulillah. Nanti dulu. Kita lanjut ya. Jadi jawabnya apa? Alhamdulillah. Ini yang namanya apa? Sana. Ya. Sana. Karena apa? Karena kita wajahnya cakep tanpa upaya dari kita sedikit pun. Tanpa upaya dari sedikit pun. Jadi kita lahir alhamdulillah dalam keadaan apa? Cakep. Kemudian ada lagi orang, ya. Orang bisa nulis Quran misalnya sampai dapat 10 lembar. Ya, lainnya paling 1, ada yang nggak nyampe 1 lembar. Kemudian kita puji kepada orang yang menulis 10 lembar. Masya Allah, ya Allah memberikan kemudahan kamu bisa nulis ya. Kita jawab misalnya apa? Alhamdulillah. Ini disebut dengan apa? Madah. Jadi sana pada kenikmatan yang tanpa kita melakukan upaya. Sana adalah pujian kepada Allah pada kenikmatan yang tanpa kita melakukan apa? Upaya. Enak ya kita tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Apakah kita mengupayakan tinggal di Indonesia? Enggak. Moyang kita memang udah dari Indonesia. Enak ya kamu makanannya padi. Iya, alhamdulillah. Tanpa kita memang sudah seperti itu. Wah, Masya Allah ya, rumah kamu bagus. Ya, alhamdulillah. Nah, ini ya, untuk punya rumah bagus ini mengupayakan. Jadi ada kenikmatan yang dengan sebab kita mengupayakan dan ada kenikmatan yang tanpa kita mengupayakan. Dan semuanya ini dengan lafaz alhamdulillah. Jadi pada kata alhamdulillah ternyata di dalamnya adalah apa? Ada sana dan ada madah. Makanya kalau misalnya diganti dengan yang lainnya nggak bisa. Diganti dengan yang lainnya nggak bisa karena kandungannya nggak bisa, nggak mewakili, ya, nggak mewakili, ya. Apalagi dengan terima kasih itu nggak bisa, atau dengan yang lainnya lah nggak bisa. Ini luar biasa. Pokoknya kandungan-kandungan yang ada dalam agama kita dalam. Cuman tahu kedalamannya dengan belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu kedalamannya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Wa bi af'alihi ad-da'ira bainal fadl wal 'adl. Falahu alhamdul kamil bi jamil wujuh. Dan dari sifat-sifat Allah tadi yang sempurna, ya, dan juga perbuatannya. Jadi sifat-sifat Allah itu semuanya sempurna. Sehingga segala pujian untuk Allah. Perbuatannya juga sempurna. Maksudnya sempurna, tidak tersentuh sedikit pun dari kekurangan. Ini pembahasan ini penting sekali. Kalau tidak memahami pembahasan semacam ini, nanti kalau pas membaca tulisan-tulisan dari suara non-muslim, geliyer itu. Saya membaca, oh ini, kenapa mereka tidak dapat hidayah? Karena mereka sendiri tidak bisa memahami. Nah ini kaidah-kaidahnya. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala cuman berputar antara fadl dan adl. Fadl itu keutamaan, adl itu keadilan. Gampangan yang mudah. Ya, ada orang beramal soleh, itu namanya apa? Ada orang bisa haji, bisa umroh, marahi ngaji dan seterusnya, itu namanya apa? Fadl. Ada orang ahli maksiat, ya, akhirnya mati masuk neraka, itu namanya apa? Adl. Maksudnya adil bagaimana? Jadi kan orang kayak gini. Jadi orang memang tanpa bimbing syariat itu nggak bisa memahami apa yang dilakukan oleh Allah.
Sehingga akhirnya ya a priori terhadap agama ya. Nanti memunculkan seperti ateis dan seterusnya ya, bahkan benci terhadap agama. Jadi Masya Allah, dunia agama ini ternyata dunia yang banyak ya, punya yang dalam ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, itu bukan dengan kezaliman Allah. Karena apa? Allah sudah menurunkan Nabi dan Rasul, Allah sudah menurunkan Al-Quran, Allah sudah memberikan hujah, Allah memberikan tanda-tandanya, sehingga jalan menuju keimanan ada. Kok mereka tidak mau memilih jalan keimanan? Begitu. Tatkala tidak mau jalan keimanan, jalan mereka adalah apa? Neraka. Tatkala jalan mereka ke neraka dan akhirnya masuk ke dalam neraka, sekarang Allah zalim apa tidak zalim? Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan petunjuk pada dirinya sendiri. Di alam ini belum ada Rasul, ada kitab, belum dia melihat gitu. Tapi karena dia tidak mau peduli, akhirnya jalan menuju petunjuk dia tertutupi gitu. Nah, tertutupi ini akhirnya ya nyungsep gitu ke neraka. Tatkala nyungsep ke neraka, apakah Allah yang disalahkan? Tidak. Karena perbuatan Allah tidak ada yang zalim. Ya. Tidak ada apa yang zalim. Jadi perbuatan Allah hanya adil. Berikutnya yaitu fadl. Sekarang kok ada orang yang bisa mari ngaji, ada orang yang ngaji aja bebeh, ya kan? Ada yang ngajinya sangat pintar. Itu fadl. Karena apa? Walaupun dia mengupayakan sekuat apapun untuk bisa ngaji, untuk bisa mari ngaji, kalau tidak diberi kemudahan oleh Allah, nggak bakalan. Jadi orang bisa ngaji seperti ini karena kemudahan dari Allah. Saya yakin di antara kita ada yang aku lah kepengen mari ngaji gitu. Tapi orang mari ngaji gitu loh. Ada di antara mereka mungkin aku kepengen ngaji, tapi orang ngaji-ngaji. Tapi ada di antara mereka aku janjian ngaji semumet banget loh. Tapi aku orang ngaji ora teyeng, kegawa bae gitu. Janjian wis kadang bosen ngaji ngapa sih janjiane wong ngajek bae gitu kan. Mungkin ada ustadz ajek bae, nganggo kacamata ora jelas maning. Ustadz janjane kepriwe sih. Tapi Allah mudahkan akhirnya sampai lagi. Ah, ngesuk orang ngaji lah. Ternyata tatkala mau nggak ngaji lagi gitu. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari upaya kita, banyak yang lebih kuat, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih longgar. Ternyata tidak. Makanya namanya apa? Keutamaan. Tapi syaitan sering mendatangkan tipuan. Masya Allah, soleh kok ya gitu. Syaitan mendatangkan apa? Tipuan. Jadi kalau orang rajin ibadah, rajin sholat, syaitannya muji. Akhirnya bangga. Dan sombong menjadi ahli ibadah. Sombong dan bangga menjadi ahli ilmu. Masuk, coba bayangkan. Jadi ini berbahaya, petaka. Ya, sebagaimana tadi orang yang maksiat, syaitannya datang, akhirnya membisiki, Allah nggak bakalan ngampuni kamu. Putus asa. Ya, putus asa. Alhamdulillah generasi putus asa. Waliyadzubillah. Maksudnya putus asa di sini, putus asa dari beribadah kepada Allah, gitu. Kalau masalah dunia sih nggak diajarin, semua orang ya mencari sesuai dengan instingnya, ya, istilahnya gharizahnya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Sudah ya? Jadi kata alhamdulillah penjelasannya seperti itu. Kelingan nopo kelalen nek diulang. Kelalen ke. Jadi alhamdulillah nek arti bahasa Indonesia kan segala puji bagi Allah. Siji. Terus dari kata alhamdulillah gue ana sana ana madah. Wis. Dari alhamdulillah gue seluruh sifatnya Allah terpuji. Itu. Jadi orang anak istilah Allah kelalen. Allah kiye pilih kasih. Allah kiye kepriwe sikarepe. Ana wong sing gagah banget. Ana sing kaya aspal ya kan, kulit hitam. Kiye kepriwe ini jangan seperti itu. Ini ada ilmu yang dalam karena segala puji bagi Allah. Itu dari sifatnya, belum nanti dari perbuatannya yang berputar antara fadl dan adl. Itu pada kata alhamdu secara global, secara garis besarnya.
Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Rabbil alamin. Allah adalah Rabb, pencipta, pemberi rizki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan seluruh alam. Kalau kita alam atau bukan alam? Kita loh, alam atau bukan alam? Saya jenengan iki alam apa sanes? Alam nggih. Alam nggih. Alam niku napa alam? Ayo. Alam. Ini penting loh. Jadi ya Allah, ini memang ya Masya Allah, ini agama lah ya. Agama itu menjadi sebab kebaikan dunia. Sekarang apakah itu alam? Alam itu ya, wa ma siwallahi huwal alam. Yang selain Allah adalah alam. Matahari, bintang, bulan, langit, semuanya adalah alam. Ya. Cuman manusia itu sering takzim kepada alam, sehingga alam ini dianggap memiliki kontribusi dalam masalah ilmu ghaibnya Allah. Kita deleng lintang wukune metu bae. Iya kan udan, gitulah. Ini kufur kepada Allah, beriman kepada apa? Bintang. Ya, kufur kepada Allah, beriman kepada alam, kepada bintang. Kowe bintangnya apa? Aku bintangnya Capricorn. Oh, ger bintangnya Capricorn, kowe aja dodolan dawet. Wingi kowe tembe putus mesti, putus cinta. Ger golet Capricorn kowe ger golet bojo sing bintangnya Gemini. Nah, ke cocok ke nang kene ke rumusnya ke percintaannya kowe gagal, bisnisnya madesu ke cocok ya. Ramalan bintang Anda hari ini itu kalau zaman dulu di koran. Ya, apa? Zodiak Anda hari ini diwaca telaten deleng asmara kerja oh dening cocok ya. Nah, masih ingat dulu pernah membaca kayak gini? Dening cocok ya. Itu namanya telah beriman pada bintang dan kufur pada Allah. Loh, dening kok cocok ya? Memang dicocok-cocokkan. Sampai dulu pernah ada ya, yang meramal kiamat itu pada tahun 2012 dari para penyembah bintang. Dan bintang terus berputar sampai hari ini. Masya Allah. Bahkan nih ya, sesuatu yang telah menyelinap dan dalam itu nggak terkoreksi. Contoh begini nih. Ini maaf nih ya. Ada syair, bintang kecil, ya kan, di langit yang tinggi, ya kan, amat banyak menghiasi angkasa. Aku ingin titik-titik, ya, terbang dan menari, ya kan, jauh tinggi ke tempat kau berada. Ini kan kata-kata yang nyeleneh sebenarnya secara akidah. Jadilah kamu bintang, ya kan, jadilah kamu bintang, ya kan, kejarlah bintang, raihlah bintang. Padahal jadilah kamu hamba Allah, ya kan. Raihlah ridho Allah. Gitu. Dan bintang itu tidak kecil, besar. Adakah penelitian bintang itu kecil? Nggak ada. Adakah kemungkinan kita sampai bintang? Nggak ada. Tapi kok dilatih kayak gitu? Dan yang latih ya mau, yang dilatih ya manut. Harusnya kan hamba Allah, engkau tawaf dan berzikir. Di tanah suci engkau mengerjakan haji. Aku ingin pergi ke sana untuk tawaf dan sa'i. Kan begitu mending ya kan? Mungkin ngapain ke sana? Tapi itu masuk gitu loh. Tapi kan gurune bareng sakit. Di samping guru nurung sakit, muridnya ya pada baik. Nggak usah riyin sekarang loh. Sekarang BTS gitu loh. Ini pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu nanti menata loh, menata pola pikir, menata banyak hal. Nah, makanya ngaji itu penting. Kalau ngaji nggak penting, ngapain diturunkan Al-Quran? Gitu loh. Ngapain saya bela-bela naik motor? Ya kan? Karena penting. Iya benar. Kadang subuh saya sebelum subuh udah berangkat marahin ngaji. Kadang malam ngaji. Karena pentingnya ngaji. Ditolak men. Ngerti tambah? Iya gitu. Terus gitu nggak peduli. Karena ini penting. Ya kan? Ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man katama ilman
aljamahullahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan dibelenggu dari belenggu api neraka. Pernah satu ketika Al Imam Hasan Al Basri marai ngaji, sing diwarai ke besil, ya, besil blubut bajuk gitu kan, berisik baik. Akhirnya beliau mengatakan, jikalau saya tidak tahu adanya hadis ini, saya nggak akan pernah marai ngaji gitu. Jadi orang yang marai ngaji juga karena resiko orang marai ngaji diancam gitu loh. Ya, karena dengan marai ngaji itu nanti otaknya juga jadi tertata ini. Ya. Jadi kenapa otak kita kok banyak mumetnya? Karena yang masuk juga macam-macam. Dan berita yang paling banyak di negeri ini adalah berita kriminal. Pembunuhan ini, pemerkosaan ini, tabrakan ini, dan seterusnya. Iya kan? Coba kalau antum lihat berita dari zaman dulu, pemerkosaan, kawin dengan kambing. Nah, ini kan. Ini secara syariat nggak penting ngapain? Nggak penting ya. Berita yang mendatangkan apa? Semangat kebaikan. Kita lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbil alamin, yang matur seluruh alam. Ar-Rabbu, makna Ar-Rabbu adalah al-murabbi jami'al alamin, yaitu yang mengatur dan seterusnya sebagaimana tadi disebutkan, mengatur, menciptakan, memberikan rizki kepada seluruh alam, bintang, bulan, matahari, lautan, ikan duyung. Nah, ikan duyung ada apa enggak ya? Ikan duyung ada ternyata. Pada pembahasan fikihnya namanya as-samak bisuratul insan. Ikan bentuknya manusia. Lah kalau dapat ikan duyung disembelih, digoreng boleh enggak? Boleh, wong ikan. Ikan kan halal. Cuman orang kemudian memoles begini dan begitu. Ya, jadi kayak gitu. Kenapa? Memang kayak menungsa ya. Kayak menungsa. Makanya dalam bahasa fikihnya as-samak bisratul insan, dibahas ini hukumnya bagaimana oleh Imam Malik dan sebagainya. Gitu. Masya Allah ya, luar biasa memang. Ya, dengan agama ini kita mengetahui itu Allah yang ngasih rezeki. Bahkan mikroba-mikroba ataupun virus-virus itu Allah yang ngasih hidup. Jadi kalau jatahnya mati, mati. Jatahnya muncul, kita nggak tahu dari mana sisi munculnya. Ini. Karena Allah yang mengatur seluruh alam. Dan sampai detik ini tetap perusahaan peternakan tidak mampu ya menciptakan apa? Nyawa, ya kan? Jadi kalau ayam petelur atau ayam pedaging itu nggak bakalan netes telurnya kalau tanpa pejantan. Itu. Saya udah tanya langsung sama sarjananya. Jadi ayam pedaging yang banyak sekali itu pakai pejantan. Nah, itu kan berarti masalah nyawa tidak bisa ditiru. Padahal udah modern kayak gini. Kita lanjutkan lagi, lahadun azani wa azakumullah. Wa hum siwallah, alam itu adalah selain Allah. Bi khalqihi lahum. Jadi Allah menciptakan mereka. Wa i'daduhu lahumul alat, dan Allah lah yang menciptakan untuk mereka alat. Jadi yang menciptakan alat untuk makhluknya adalah siapa? Allah. Diciptakan alat. Jadi memang alatnya sudah ada. Makanya penelitian itu dengan sesuatu yang sudah ada atau yang belum ada? Dengan sudah ada, cuma diutak-atik gatuk. Gitu. Contoh misalnya mobil gitu ya, mobil. Itu kalau nggak ada pasir, mungkinkah manusia menciptakan mobil? Ya tidak, karena bahan bakunya kan dari besi dari pasir dan seterusnya. Bahan bakunya sudah ada semuanya. Jadi apapun yang ditemukan oleh manusia dengan sesuatu yang telah ada. Kalau zaman dulu mungkin mereka butuh alat dan perkembangan otaknya nggak sebagaimana perkembangan sekarang. Tapi alat-alat yang mereka butuhkan udah disediakan. Contohnya misalnya, ya makanya di sana ada larangan menyembelih dengan batu atau dengan tulang. Itu bisa jadi alat tapi nggak boleh digunakan. Ya kan misalnya anak wedhus mati, arep mati cengep-cengep lah, ya. Lah nyembelih orang anak peso, orang bentuk karo apa? Watu. Watu kan ada yang apa? Tipis dan sebagainya kayak jeret. Mati nggak kira-kira? Mati. Tulang juga ada. Itu bisa digunakan alat. Tetapi dalam perkara penyembelihan ini tidak dituntunkan, tidak boleh. Jadi apa yang dibutuhkan oleh manusia, alat mereka sudah disediakan. Makanya wong gawe omah ora tau diwarai
karo blek KTP zaman kemen dadi dan seterusnya. Sampai sekarang terjadi perkembangan. Jadi Allah lah yang menciptakan alat buat mereka. Berikutnya, wa in'amuhu alim bin ni'am al-azimah, dan Allah SWT memberikan kepada mereka dengan nikmat yang agung. Allati law faqaduha, apabila kenikmatan ini hilang dari mereka, lam yumkinu lahumul baqa, mereka tidak mungkin bisa tinggal, tidak bisa mungkin terus bertahan hidup, binasa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar. Kalau misalnya nikmat yang besar ini hilang, mereka binasa. Misalnya air, diambil airnya oleh Allah, apa yang terjadi pada manusia? Mati. Udara, diambil udaranya oleh Allah, sementara apa yang terjadi pada manusia? Mati. Dan yang lainnya. Jadi memang ya, apa yang Allah SWT sediakan untuk manusia, ya, itu untuk kelangsungan kebutuhan yang mereka butuhkan tatkala hidup. Karena apa? Karena manusia itu, ya, wateknya manusia itu suka ngeyel atau suka nanya. Contoh begini, sapine di empani, ya kan? Kotorannya dibuang. Yang esok ya selama sebulan misalnya. Ya aku gelem, tapi aku duwe pira, ya kan? Misalnya seorang bapak kepada anaknya, aku esok sangoni ya, dan seterusnya. Tapi tatkala misalnya, orang sangu, orang maem, orang apa-apa, nggak pokoknya buangi teleponge, ya, abendina selama sebulan. Orang limangan, orang lituru, orang apa? Jatahmu buang telepong. Kira-kira bocah niku purun apa mboten purun? Nah apa? Kira-kira jawabannya bocah itu gimana? Kira-kira jawabannya gimana? Ya mungkin bahasa sopannya begitu. Bisa jadi dia mengatakan dasar kurang ajar, ya kan? Wong tua kualat, ya kan? Biasa ngomong kualat kan wong tua ring bocah, ya kan? Bisa jadi malah bocah ngomong wong tua kualat, wis wani gawe ora wani didik. Nah, iya kan? Lah di sini Allah SWT memiliki perintah yang sangat besar, beribadah. Tatkala ini tidak disediakan manusia, nggak ngapa ngibadah. Sing dipangan ora ana, sing digolet ora ana, sing dinggon ora ana, sing digo ora ana, nggak ngapa ngibadah gitu. Akhirnya semuanya Allah kasih. Sing dipangan ana, sing dipanggoni ana, sing go kanca urip ana, sing go kanca urip ana ora? Ana lho bojo anake sih. Nah, umahe ana terus pangane ana. Wis tek kowe kabeh gitu. Lah gari kowe ibadah. Be pada ngibadah apa ora ngibadah? Ora. Sing sugih wong aku golek dewek lho. Sombong, ya kan? Sombong. Ini lupa dengan firman Allah Rabbul Alamin. Kowe golek dewek, cerdas dewek, nek dijukut ya bagian sedikit rezeki saja, ora bisa polah. Kowe cerdas kabeh anak. Tapi kowe cengep-cengep ngono gawe kapal, bisa apa ora? Ora bisa gitu. Inilah, jadi Allah SWT sediakan semuanya. Ini misal. Tapi sektornya lebih banyak dari apa yang kita sampaikan. Fama bi min ni'matin faminhu ta'ala. Apa saja yang ada pada mereka dari kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja dari kenikmatan yang ada pada mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang nikmat. Orang yang biasa di hutan, ya, lihat padang pasir, nikmat. Lihat padang, Masya Allah anak kayak gini ya. Sing biasa di padang pasir, lihat hutan, surga ya, gitu. Gitu, jadi Masya Allah. Ya, wong sing putih gagah, ya, deleng wong sing ireng, ana sing ireng kayak gini ya. Kayak aspal. Jadi orang kulit hitam bener kayak aspal. Tapi tenaganya apa? Kuat. Ya. Mungkin wong sing ireng, wong gagah-gagah, tenaganya lemah, lembek gitu loh. Gedene panasan sedelah tok be klesodan. Karena panasan suwe kuat. Ya, kalau kita lihat jemaah haji yang rekasa-rekasa itu orang kulit hitam loh. Banyak sekali itu. Wis mbuh kuota haji mbuh pira wis pokoke mangkat tekan kana. Sing ngontel, sing cacat dan sebagainya. Ya kan? Jarang kita yang gagah-gagah haji yang seperti itu kan? Jarang.
Jarang ya Pak Kim nggih. Tapi kulit hitam kan akeh banget loh. Haji gratis itu. Nah, nek jenengan kepengin belajar dari wong kulit hitam, haji gratis. Pengen belajar. Berikutnya alhamdulillah azani wa azakumullah. Kita lanjutkan. Jadi apa saja dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, ilmu, indera perasa, pemikiran, mudah mudeng, deleng barang main, ngerti barang elek, bisa ngegrit barang, begitu. Oh, cara mulang sing main, cara mulang sing keliru, milih barang dan seterusnya. Itu kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Itu dari Allah SWT. Berikutnya, wa tarbiyatuhu. Tadi kata Rabbul Alamin, di situ terkandung padanya tarbiyah. Ya, tarbiyah, pengaturan atau pengajaran dan seterusnya dari makna tarbiyah. Wa tarbiyatu ta'ala li khalqihi naw'an. Dari tarbiyah Allah kepada makhluknya ada dua macam. Yang pertama amah, yang kedua apa? Khosoh. Jadi tarbiyatullah ada dua, amah dan khosoh. Saya nggak baca biar lebih singkat. Kalau amah seperti makan, minum, gawe umah, gawe mobil, gawe pesawat, gawe alutsista, gitu. Tanaman, ternak, makanan, apa saja. Itu namanya tarbiyah apa? Amah. Gawe gelas model kayak gini, gelas model kayak gini, piring kayak gini, bungkus kayak gini dan sebagainya. Itu terus berkembang. Berkembang. Orang sekolah teyeng gitu loh. Orang mau teyeng gitu loh. Karena memang itu berkembang. Makanya kalau orang aku pengen pinter, kudu sekolah. Ya nggak mesti gitu. Karena ada orang yang kadang pinter tanpa sekolah. Aku orang belum sekolah sih penting pinter. Berapa banyak orang yang gagal nggak pinter karena nggak sekolah. Jadi dia tahu jati dirinya. Ini dia tipe berhasil tanpa sekolah atau dengan sekolah. Kalau yang tanpa sekolah memang neliti terus gitu. Neliti terus seneng gitu. Lah bocah glabedon, aku bisa pintar tanpa sekolah. Ya pintar dolan gitu kan. Aku bisa pintar ngaji tanpa mondok. Ya pintar. Gak bisa. Jadi tetap karena ilmunya itu sudah tertata gitu. Sudah tertata, sudah dikasih pijakan-pijakan sama pendahulunya. Lah, dari pendahulunya sampai sekarang muncul yang baru, ini masuk tarbiyah amah. Gitu. Amah gitu. Dan akhirnya diletakkan dasar-dasar menurut mereka namanya dasar-dasar hukum. Tapi ini namanya hukum tarbiyah amah aja. Hukum, makanya dinamakan hukum positif. Karena munculnya dari apa? Ya, gharizah. Ya, gharizah itu istilahnya bahasa kitanya itu cipta rasa dan karsa. Ya, namanya apa? Gharizah itu. Cipta rasa dan karsa ini namanya tarbiyah apa? Amah. Gitu. Dan orang-orang yang kafir katakanlah ya, itu untuk tarbiyah amahnya memang mereka tekuni betul. Ya, sehingga banyak sekali dasar-dasar pengetahuan mereka yang meletakkan gitu. Ya. Mereka yang meletakkan dalam banyak hal gitu. Nah, kadang orang beriman mungkin pas orang kober dan sebagainya atau orang beriman yang awalnya menemukan terus diambil sama mereka, akhirnya orang beriman juga ngambil dasar-dasar mereka gitu, pijakan-pijakan mereka. Tapi ini masuk dalam kategori tarbiyah amah. Itu. Apapun namanya, tarbiyah amah. Ya. Masya Allah. Ya, pembahasannya panjang lah. Pembahasannya apa? Sangat panjang. Yang ada dalam kehidupan. Kemudian tarbiyah khosoh, keimanan, ketakwaan, ngaji dan seterusnya. Orang yang beriman, dia dapat berapa tarbiyah? 2. Tarbiyah khosoh, ngaji, sholat, puasa, menerima nasihat, dan juga tarbiyah apa? Amah. Makanya kalau orang melakukan perbandingan, mana sih sebenarnya ilmu agama atau ilmu dunia yang penting? Sebenarnya ilmu agama. Karena dengan ilmu agama dia nanti akan bisa klasifikasi. Mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang berbahaya, mana yang mubah gitu. Taunya dengan tidak taunya sama saja. Taunya dengan tidak taunya lebih manfaat taunya. Taunya lebih berbahaya daripada tidak taunya. Itu nanti akan dibahas. Seperti ilmu sihir. Orang tidak tahu ilmu sihir lebih berbahaya atau lebih bermanfaat?
Tidak tahu lebih bermanfaat. Ya. Misalnya, kita nggak tahu tata surya kita. Ora apa lah, Pluto, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan sebagainya. Ini manfaat atau tidak manfaat? Lah, ngerti ini, kalau ngerti ini pada baik. Orang yang manfaatnya janjane. Kecuali kalau memang dia mau jadi orang yang misalnya bekerja di BMG misalnya. Atau orang-orang yang memang menangani masalah itu gitu. Tapi kalau yang kelasnya wong bakul ora perlu. Jadi banyak orang, maaf ya, otaknya ini diisi dengan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya, ada nih, maaf ya, ada orang ngirimi terus berita sama saya secara japri, berita tentang masalah perkembangan internasional. Ini berita-berita kayak gini nggak ada manfaatnya, ngapain? Berita yang dimanfaatkan kita kan bagaimana rezeki lancar, keluarga tenang, masjidnya besar dan sebagainya gitu. Berita-berita internasional sebagian orang aja yang tahu. Ya, tahu dalam negeri begini, luar negeri begini, manfaat tahu luar negeri begini, manfaat tahu dalam negeri begini. Kita mempelajari banyak info, ngapain juga? Duitnya orang tambah, gitu. Ilmunya orang tambah, pahalanya orang tambah. Ngobrol ya orang gunane, gitu loh. Kecuali kalau memang kamu bertugas mempelajari perkembangan internasional, nanti kamu dapat gaji ini, ya, kok jadi mempelajari uli gaji. Lihat yang apa? Ditugasi. Lihat jadi seneng apa? Ora, seneng apa? Ya seneng ngingu sapi nih, gitu loh. Tapi wong aku jadi dipilih, ya ora apa-apa, gitu. Karena ada hajat, kalau nggak ada hajat ngapain? Jadi banyak otak ini diisi, dijejali semuanya, gitu. Sampai akhirnya masalah tauhid nggak mudeng. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Penting di masa kita ini. Ya, Masya Allah. Jadi kadang saya gini loh. Ya, kita termasuk generasi, dulu kita pernah mengalami masa sebelum masa milenial ya kan. Belum masa apa? Milenial. Kalau sekarang kan masa milenial ya kan katanya gitu. Di zaman kita belum masuk masa milenial, yang namanya ngaji ya kitab. Sehingga kita paham tentang tatanan ilmu, kita paham gitu. Karena memang kita bergulat dengan kitab. Nah sekarang, maaf ya, ini yang namanya stiker status dan sebagainya itu kan baik-baik. Cuman itu cuplikan dan nukilan yang sifatnya ya yang wadem-adem lah. Tapi itu belum bisa tergambarkan tatanan ilmu. Nah, itu. Iya, dasar ilmu. Tadi saya dapat info sama istri. Mas, ini ada larangan tentang masalah wakaf dan sebagainya. Saya nggak baca. Cuman saya ingat pembahasan yang namanya tangkilul wakaf. Tangkilul wakaf itu pengalihan dari satu wakaf ke wakaf yang lainnya. Karena kondisi pada wakaf ini tidak bisa gitu. Contoh misalnya begini, contoh kecil. Ana masjid di bulldozer gitu. Ya kan? Ki masjidnya tetap nang kono bae, akhir orang di masjid, atau kita boleh alihkan ke tempat yang lain? Boleh, namanya tangkilul wakaf. Atau di satu tempat yang misalnya kurang bermanfaat ke tempat yang lain. Boleh, ada babnya. Tidak dijual itu, tapi namanya apa? Tangkilul wakaf. Dan permasalahan banyak yang jelimet ya. Apalagi nih, ini contoh ya. Saya belajar kitab Faraid, ada yang dari bukunya Syekh Utsaimin, ada Syekh Abdul Wahab As-Samiri dan beberapa buku yang lainnya tentang bab hajib. Bab hajib itu artinya apabila ada aslul waris, maka faraun waris nggak dapet gitu. Kalau misalnya seorang mayit meninggalkan anak 3 misalnya, meninggalkan anak apa? 3, meninggalkan cucu 2. Lah, dari anak 3 ini ternyata 1 ini mati. 1 ini apa? Mati. Dan yang mati ini dari aslul waris ini itu punya anak 2 tadi, anaknya dia yang mati ini. Maka si cucu ini itu nggak dapat waris. Namanya apa? Kehajib. Karena dia, si cucu ini levelnya tidak sama. Ini aslul waris, tapi ini namanya faraun waris. Ini pada asal hukum fikih yang ada. Cuman hukum fikih yang ada sekarang ini, itu sekarang sudah nggak dipakai gitu. Dengan kompilasi hukum. Jadi kompilasi hukum nanti memunculkan yang namanya pewaris pengganti. Jadi nanti bisa ngangkat kayak gini. Masya Allah, saya ngobrol lama ini sama seorang hakim gitu. Ini mazhab apa? Ini mazhab yang ada di negeri kita. Dari kompilasi hukum. Dan ternyata semuanya bisa dikompilasi. Ngeri ya? Ngeri lah. Kalau kita tidak paham syariat, ini bisa berbahaya. Contohnya nih.
misal nih, ada suami istri. Ini ada suami istri. Tek pegat kowe. Mas jenengan tegat temen jenengan lagi mumet apa Mas? Ora, aku sadar. Jenengan tegat temen. Iya ora apa-apa, tek pegat kowe lagi. Akhirnya kan jatuh talak ya kan? Dia sadar, dia enggak sedang apapun, tiba-tiba mengatakan seperti itu dengan kesadaran kepada istrinya. Itu jatuh talak apa tidak? Jatuh. Tetapi secara kompilasi hukum ini enggak jatuh talak. Karena ini diucapkan bukan di pengadilan agama gitu. Jadi pengadilan agama tidak menganggap itu sah. Gitu. Memang bisa itu diambil alih oleh pemerintah, bisa. Makanya saya kalau ada orang konsultasi tentang masalah perceraian dan sebagainya, kamu ke pengadilan atau ke hakim. Karena jangan sampai kamu katakan cerai, ya, ini nanti tidak dianggap sah. Jadi kamu kalau mau katakan cerai nanti di pengadilan gitu. Jadi kalau mau katakan cerai, tahan dulu. Adapun secara hukum asalnya yang namanya seperti itu tetap kena jatuh talak gitu. Cuman pemerintah tidak mengakuin karena kewenangan kawin, cerai dan seterusnya itu ditangani oleh pemerintah gitu. Seperti nikah RT, nikah kiai, nikah ustadz, itu pemerintah tidak mengakui dan tidak dianggap sah. Sehingga kalau mau menikah ya wis secara jalur pemerintah gitu. Dan pemerintah nggak ridho gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah secara hukum syariat tidak sah? Hukumnya sah. Tetapi di sini ada hal yang menuntut kita untuk ya menjalankan hal yang demikian ini karena ada dalil lain, atiullaha wa atiur rasul, begitu dari dalil yang lain. Jadi tahan misalnya begini. Nah ini namanya masuk dalam kategori kompilasi hukum. Nah ya kan? Lah nek orang ngerti hukum syariat kepriye nabrak-nabrak akhirnya. Penting hukum syariat. Kita lanjutkan. Jadi ada tarbiyah, ada amah umum, ada apa? Khosoh. Ya, amah tadi sekabiannya lah secara umum selain umum dunia itu amah. Ya, gawe sistem peradilan, gawe sistem ini, gawe sistem pengawasan, teknologi, permainan atau apa ini amah. Nah, jadi memang sudah ada dari tubuh manusia secara umum. Ya, ide istilahnya. Ya, cipta rasa dan karsa. Ya, orang beriman mendapatkan dua tarbiyah tadi. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Wa haqiqatuha tarbiyah khasah hakikatnya adalah tarbiyah taufik likulli khairin, yaitu bimbingan untuk seluruh kebaikan. Wal isma an kulli syarr, dan perlindungan dari segala kejelekan. Kejelekan itu ingat loh ya, bukan hanya mengenai badan, bukan hanya mengenai harta, terkadang mengenai apa? Pikiran. Jadi pikiran yang tidak nyaman dengan zikir kepada Allah, sebenarnya pikirannya ini terkena kerusakan gitu loh. Karena tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh manusia setelah kematiannya daripada apa? Selamat dari siksa Allah. Padahal orang untuk bisa mendekat kepada Allah, kalau tidak mendapatkan tarbiyah khasah, itu berat atau ringan? Berat. Orang nama remeh. Wong urip ya orang apa? Mareme, ya kan? Iya, orang nama remeh. Maremnya itu dengan keimanan, sabar sudah. Ya. Maremnya itu dengan apa? Tarbiyah. Fadalla qauluhu rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wa tadbir. Maka dengan ayat rabbil alamin ini menunjukkan bersendirinya Allah di dalam menciptakan dan mengatur. Bintang ora melu. Ya kan? Bintang-bintang ora melu. Terus apa maning sing ora melu? Ya, dukun-dukun jelas ora melu. Apa maning sing ora melu? Maksudnya ora melu ngatur alam, menciptakannya, menjaganya. Apa lagi coba? Ya, masalah burung-burung kadang juga nganggap itu namanya apa? Tatoyur, ya kan? Tatoyur. Ya, tatoyur. Kowe aja menglaut nganggo klambi ijo mbok di panganang Nyiro Kidul, itu tatoyur. Ya. Kowe aja bojo bapakmu tembe mati. Nah, itu namanya apa? Tatoyur. Kowe nunggu pengalih tahun. Nah, kowe aja bojo karo sing
depan umaya anu sedalan itu. Kok bakalan ora dadi wetonmu kapan? Nah, ini ngerusak, ini nggak ada. Terus ada juga di kalangan Syiah namanya Itsna Asy'ariyah, yaitu 10 imam mereka ikut mengatur alam. Nah ini. Jadi banyak keyakinan-keyakinan yang meyakini keterlibatan selain daripada Allah ikut mengatur alam. Maka di sini semuanya hilang. Ya. Ada satu hal, ya, orang kan sering mengatakan begini. Ya, seluruh agama itu baik. Nah, tatkala berbicara tauhid, hanya muwahhidin yang menetapkan tidak adanya campur tangan selain Allah di dalam mengatur apa? Seluruh alam ini, muwahhidin. Coba. Dan ini nggak bisa disama-samakan. Mungkin ada orang tampar pipi kiri, tampar pipi kanan, ya kan? Dan seterusnya. Orang berbuat jelek, kita belajar berbuat baik. Sabar dan seterusnya. Mungkin ada kemanusiaan, tarbiyah amah. Tapi kalau sudah berbicara tauhid, nah sudah mulai prudul lah begitu. Di sini akan adanya apa? Perbedaan. Nah, coba bayangkan ayat yang biasa kita baca, kadang kita nggak perhatian di dalamnya terkandung makna tauhid yang demikian dalam. Ayat yang biasa kita baca, ternyata sekian banyak orang terjatuh pada kekeliruan. Ya. Di sini menunjukkan bersendirinya Allah SWT di dalam menciptakan dan mengatur. Wan ni'am, dan juga memberikan nikmat. Wa kamalu ghinah, dan kesempurnaan tidak butuhnya Allah kepada alam. Jadi kalau kita haji terus, Allah ya ora butuh. Ibadah terus, Allah ya ora butuh. Ya, korban terus, Allah ya ora butuh. Jadi yang butuh siapa? Kita. Ya. Yang butuh kita. Makanya kalau orang yang tidak mau haji, Allah nggak butuh. Orang yang nggak mau kurban, Allah nggak butuh. Orang yang nggak mau sholat, Allah nggak butuh. Dan tatkala orang itu mau sholat, mau haji, itu manfaatnya untuk dirinya. Udah manfaat untuk dirinya, Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Makanya berapa banyak orang ingin mendapatkan kebaikan, tetapi dia lari dari kebaikan dan mengejar kebinasaan. Dan berapa banyak orang yang dinilai mengejar kebinasaan dan dianggap sedang meraih kebinasaan, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmunya di mana? Ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ya, di dunia banyak orang yang kecelik. Di akhirat lebih banyak lagi orang yang kecelik. Ya. Di dunia banyak orang yang kecelik. Contohnya kecelik. Iya gemen dong nyong nom nek gelem kaya. Nah, ora kaya kiye. Terus perasaannya ada kecelik apa tidak kecelik? Kecelik. Lah bagaimana kalau sudah mati kecelik, coba bayangkan. Sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Jadi bersendirinya Allah di dalam pengaturan, nikmat dan kesempurnaan ketidakbutuhan Allah kepada alam. Wa tamamu faqril alamin, dan kesempurnaan butuhnya alam ilaih kepada Allah SWT. Bikuli wajhin wa'tibarin, dari segala sisi dan juga pembelajaran. Intinya tidak ada ya sedikit pun dari urusan manusia yang manusia itu tidak butuh kepada Allah. Gitu. Makanya senantiasa berdoa, ya, berdoa. Ya, karena manusia sering apa yang dianggap menolongnya itu sebaliknya. Ya. Apa yang dianggap akan membinasakannya sesungguhnya itu yang dia cari. Ini waktunya sudah habis ya, padahal baru membahas alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tapi moga-moga bermanfaat lah, ya, bermanfaat. Ya, jadi pada kata alhamdulillah, ya, pada kata alhamdu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ya, adanya apa? Hamd dan juga sana. Jadi sifatnya Allah semuanya terpuji, tidak ada yang tercela, sempurna dengan kesempurnaan yang mutlak. Kemudian perbuatan Allah juga terpuji karena perbuatan Allah tidak ada yang tercela, hanya berputar antara adil dan utama. Kemudian pada kata Rabbul Alamin di sini menunjukkan ya
seluruhnya dari selain Allah, Allah yang ngurusi masalah rezeki dan seterusnya lah. Gonjang-ganjing gitu, Allah yang tahu, ya. Nah, jadi bukan gonjang-ganjing dewek. Jadi yang gonjang-ganjing itu orangnya sebenarnya. Langit gonjang-ganjing, bumi kelap-kelap, gitu kan? Itu orangnya. Jadi kalau ada bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, orangnya dalam keadaan istiqomah, nggak berbahaya, ya, nggak berbahaya. Jadi yang berbahaya sebenarnya orangnya, ya, orangnya. Nah, karena Allah yang mengatur. Di sini ada tarbiyah secara umum ada dua, yaitu apa? Tarbiyah khosa dan tarbiyah amah. Kalau tarbiyah amah itu ya kayak pitik, anggrem, itu tarbiyah amah gitu loh. Sapi nyusoni anake gitu. Macan ngelatih dikep mangsa aring anake dan sebagainya. Ini tarbiyah amah. Manusia, binatang dikasih. Ya. Nah, kalau tarbiyah khosa hanya manusia dan hanya yang beriman ini. Ya, Masya Allah. Beruntung dan mulianya orang-orang yang beriman. Dan di sini juga menunjukkan segala nikmat, pengaturan itu tidak ada yang campur tangan, semuanya punya Allah. Dan di sini menunjukkan Allah maha sempurna di dalam tidak butuhnya kepada makhluk. Gitu. Allah tidak butuh kepada makhluk. Dan di sini juga menunjukkan tidak bisa makhluk ya lari dari butuh kepada Allah. Jadi kalau manusia lari dari butuh kepada Allah, maksudnya tidak mau butuh kepada Allah, maka dia akan ya tersesat, akan kecelik ya, akan tersesat dengan apa yang dia ya inginkan, dia mendapatkan apa yang dia takutkan. Ini dari kata alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja, semoga Allah menjadikan taklim kita ini sebagai sebab Allah mengantarkan kita ke surga dan menambah amal soleh kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.